Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan. Ketaatan artinya senantiasa menurut kepada Allah. Taat berarti tidak berlaku curang. Taat berarti setia kepada Allah. Taat berarti dia akan terus memiliki satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, lewat ketaatan di dalam diri seseorang, maka mental orang tersebut bisa dibangun. Artinya mental seseorang bisa bertumbuh kalau orang itu hidup taat kepada Tuhan. Sebab setiap orang percaya harus membangun mental bukan berdasarkan apa yang dunia katakan. Kita harus membangun mental, mendirikan mental berdasarkan firman Tuhan. Di dalam mental ada batin, kehidupan yang berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan hati seseorang. Ketika seseorang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka batinnya, jiwanya akan terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman ini akan membentuk jiwa seseorang untuk melekat kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, dan pada saat hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, maka di dalam mental orang tersebut terbangun watak atau karakter kehidupan seseorang. Jadi ketaatan di dalam kehidupan kita, firman akan membangun batinnya. Kehidupan di dalam kita menjadi seseorang yang dikatakan sebagai manusia batinia. Manusia yang hidup sesuai dengan firman Allah. Manusia yang berfokus kepada Allah. Manusia yang bersandar kepada Allah. Manusia yang mengutamakan Allah. Ketika mereka bersandar kepada Allah, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah, ketika mereka hidup sesuai dengan firman Allah, watak atau karakter seseorang dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi ketika seseorang masuk dalam kehidupan yang beriman, tidak ada istilah aku berasal dari satu tempat di mana masyarakatnya memiliki karakter sebagai seorang yang beringas. Seorang yang selalu berbuat kasar. Seorang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dengan tidak mengindahkan tata sopan. Orang yang sudah masuk dalam kekristenan, orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya, karakter yang keras harus dia tinggalkan. Karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dia buang. Sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dia buang. Sebab dia adalah ciptaan yang baru. Jadi ketika saudara hidup taat kepada Tuhan, maka batin saudara, jiwa saudara diperbaharui terus menerus. Jiwa saudara akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan firman itu adalah roh dan hidup. Jadi setiap firman yang ada di dalam diri kita akan membentuk karakter dalam diri kita. Sehingga sesuai dengan firman Allah, kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus.
menjadi manusia batinia yang memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Daniel, dia sudah bertumbuh menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang yang percaya, bertumbuh di dalam mental yang baik, memiliki batin yang bersih di hadapan Allah, memiliki watak yang baik dan benar di hadapan Allah. Dan pada saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan hanya berbicara tentang mental, tetapi kita berbicara juga tentang mentalitas seorang Kristen. Puji Tuhan. Ini ada saudara-saudara kita dari Papua. Puji Tuhan, selamat datang. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini berjudul mentalitas seorang Kristen. Artinya orang Kristen harus memiliki mental. Yang dinamakan dengan mentalitas berarti keadaan aktivitas jiwa, aktivitas batin, cara berpikir, dan cara berperasaan. Jadi orang Kristen, orang percaya harus memiliki mentalitas. Harus hidup di dalam mentalitas berdasarkan jiwa atau batin yang bersih di hadapan Allah. Harus memiliki cara berpikir yang sesuai dengan firman Allah. Harus memiliki perasaan yang sesuai dengan firman Allah. Inilah yang ada dalam kehidupan seorang Daniel. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan para wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Darius, kekalah hidupmu. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah
menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11 di sini menggambarkan mentalitas yang dimiliki oleh seorang Daniel. Mentalitas artinya keadaan aktivitas jiwa batin seseorang. Mentalitas artinya keadaan aktivitas cara berpikir seseorang. Mentalitas berarti aktivitas perasaan seseorang. Jadi orang percaya harus memiliki jiwa, harus memiliki batin yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang percaya harus memiliki cara berpikir seperti yang ada di dalam Alkitab. Orang percaya harus memiliki perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Jadi mentalitas orang percaya harus berfokus kepada Alkitab. Harus berfokus kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan melihat bentuk mentalitas seorang Daniel. Sebelum dia menjabat sebagai pejabat pemerintahan di negara Media Persia, dan sesudah dia menjadi pejabat di pemerintahan Raja Darius. Yang pertama, mentalitas yang dimiliki oleh Daniel, dia selalu melakukan hal yang benar. Mengapa Daniel memiliki mentalitas sebagai seorang yang selalu melakukan hal yang benar? Sebab di dalam batinnya, di dalam jiwanya selalu hadir firman Allah. Batin dan jiwanya dipenuhi dengan firman Allah. Ketika firman memenuhi jiwa, ketika firman memenuhi batin kehidupan seseorang, maka batin dan jiwa orang tersebut akan dibentuk oleh firman untuk sesuai dengan kehendak Allah. Firman dikatakan oleh Yesus sebagai roh dan hidup. Jadi batin jiwa yang diisi dengan firman Allah akan dikerjakan oleh firman Allah untuk memiliki jiwa seperti Kristus. Ketika orang percaya hidup dipenuhi dengan firman Allah, maka firman itu akan membentuk menjadi orang yang memiliki cara berpikir seperti Kristus. Artinya orang percaya tidak berpikir seperti dunia. Sebab Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menyamakan diri dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi cara berpikir orang percaya harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Misalnya begini, dalam dunia bisnis, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dengan berbuat curang dalam bisnis,
kita akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda. Dengan cara menipu orang lain, kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Itu adalah cara berpikir dunia. Cara berpikir orang percaya tidak seperti itu. Cara berpikir orang percaya itu bagaimana dia berserah kepada Allah. Bagaimana dia berdoa kepada Allah. Bagaimana dia meminta hikmat kepada Allah supaya apa yang dia usahakan berhasil. Supaya apa yang dia usahakan mendapatkan keuntungan. Dari cara berpikir orang percaya harus memiliki cara berpikir seperti yang tertera di dalam Alkitab. Kemudian dalam kehidupan orang percaya, Daniel dikatakan sebagai orang yang beriman, maka dia memiliki perasaan seperti Kristus. Apa buktinya Daniel memiliki perasaan seperti Kristus? Pada saat para pejabat yang lain, pada saat para bupati, pada saat para menteri, pada saat penguasa-penguasa daerah berupaya untuk menjatuhkan dia, berupaya untuk menjebloskan dia kepada kematian, Daniel tidak menjadi orang yang membalas kejahatan mereka. Daniel tidak memiliki perasaan bahwa dia harus menumpas mereka. Daniel tidak mempunyai perasaan bahwa dia harus melawan mereka. Tetapi Daniel memiliki perasaan seperti Kristus, artinya dia mau tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Daniel tahu para pejabat tinggi pemerintahan Darius pada saat itu semuanya bermaksud jahat kepadanya. Semuanya bermaksud membawa Daniel supaya dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak memiliki perasaan benci kepada mereka. Daniel tidak memiliki perasaan dendam kepada mereka. Daniel mengasihi mereka. Daniel tidak mendoakan mereka supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Daniel tidak memiliki perasaan supaya mereka dibunuh. Tetapi Daniel memiliki perasaan untuk tetap mengasihi mereka. Setiap orang yang percaya harus memiliki mentalitas. Yang pertama, hidup selalu melakukan yang benar. Jika terlintas dalam pikiran, jika terlintas dalam perasaan, jika terlintas dalam hati untuk melakukan yang tidak benar, dia harus menolaknya. Dia harus membuangnya. Sebab kehidupan kekristenan kita harus menjadikan kita sebagai orang yang selalu melakukan hal yang benar. Pada saat kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan ini, kita tetap harus melakukan kehidupan yang benar. Kita tetap harus melakukan yang benar. Tidak ada istilah ketika kita mengalami permasalahan dalam dunia bisnis kita. Kita pergi ke dukun. Kita datangi orang-orang pintar, minta nasihat kepada mereka. Kita memegang jimat supaya usaha kita
mengalami kemajuan. Kita baca-baca mantra supaya usaha kita mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Hal yang demikian merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kita harus hidup senantiasa melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ketika seseorang melakukan yang tidak benar, dia bisa menyembunyikan di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang dapat disembunyikan oleh setiap manusia. Allah mengetahui hati setiap orang. Apakah ada kejahatan di dalam hati kita? Allah tahu semua itu. Jadi milikilah karakter yang selalu melakukan hal yang benar sebagai orang yang beriman. Jangan terbawa arus oleh dunia ini. Jangan terbawa arus oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus terus melakukan hal yang benar. Daniel memiliki jabatan yang tertinggi di pemerintahan Darius. Dengan jabatan dia bisa melakukan korupsi. Dengan jabatan dia bisa merusak kehidupan orang lain. Dengan jabatan dia bisa masukkan seseorang ke dalam penjara. Tetapi Daniel tidak melakukan semua itu. Sebab itu tidak benar di hadapan Allah. Mentalitas yang dimiliki oleh Daniel adalah dia selalu hidup dan selalu melakukan yang benar. Ketika dia hidup benar di hadapan Allah dan melakukan yang benar di hadapan Allah, Allah akan meninggikan dia. Pemazmur berkata, Allah berkuasa meninggikan seseorang. Jadi pada saat kita terpuruk di dalam bisnis, pada saat kita terpuruk dalam setiap permasalahan hidup, namun kita hidup benar di hadapan Allah, Allah sanggup mengangkat kita untuk naik terus dan bukan turun. Kalau engkau mengalami keterpurukan dalam kehidupan di saat ini, itu bukan merupakan kehancuran dalam kehidupanmu. Itu bukan merupakan akhir kehidupanmu. Itu bukan merupakan kiamat di dalam dirimu. Tetapi itu merupakan suatu kebangkitan yang akan Tuhan lakukan jika engkau hidup benar di hadapan Allah. Hiduplah di hadapan Allah dengan benar. Hiduplah di hadapan sesama dengan benar. Supaya Allah meninggikan kehidupanmu. Supaya Allah mengangkat engkau naik terus dan bukan turun. Hiduplah benar di hadapan Allah dan sesama. Hiduplah jujur di hadapan sesama. Di hadapan orang-orang yang engkau kasihi. Hiduplah jujur dalam keluarga. Hiduplah jujur di dalam rumah tangga. Hiduplah jujur di dalam menggunakan uang. Di mana engkau hidup sebagai seorang ayah atau ibu. Jujur dalam kehidupan rumah tangga. Jujur dalam menggunakan uang yang ada dalam keluarga. Itu adalah perbuatan yang benar. Jangan pernah kita menjadi seorang suami yang ngumpet-ngumpetin uang. Dan istri tidak tahu kalau kita sebagai suami ngumpetin uang. Istri tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu engkau jahat di mata Tuhan. Engkau jahat terhadap istrimu. Karena engkau melakukan hal yang demikian.
Demikian juga seorang istri, kalau diberi uang untuk belanja, harus juga jujur di hadapan suami. Diberi 100.000, belanja 40.000, dan kita berkata, suami, uang jajannya kurang, uang belanjaan kurang. Itu tidak jujur di hadapan Allah. Itu kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Bagaimana Allah akan meninggikan kehidupanmu? Bagaimana Allah akan mengangkat engkau terus naik dan naik kalau hidupmu tidak benar di hadapan Allah? Engkau tidak melakukan yang benar di hadapan Allah. Daniel, sebelum dia menjadi pejabat pemerintahan, hidup benar di hadapan Allah. Makanya Allah mengangkat dia menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan Darius. Allah mengangkat dia menjadi pejabat yang membawahi 120 orang kepala-kepala daerah. Hiduplah benar di hadapan Allah. Teruslah melakukan yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, mentalitas dalam diri Daniel, dia dapat menguasai atau mengendalikan diri. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Saudara, dapat kita katakan bahwa jabatan yang dimiliki oleh seseorang bisa dijadikan alat untuk memperkaya diri. Bisa dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan secara tidak halal. Jabatan bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang merusak kehidupan orang lain. Tetapi Daniel dengan jabatannya sebagai orang yang memiliki kekuasaan lebih dari pejabat-pejabat Persia pada saat itu. Dia tidak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Dia bisa menguasai diri. Dia bisa mengendalikan diri. Dia tahu jabatan yang dia miliki berasal dari Tuhan. Dia tahu jabatan yang dia miliki adalah untuk mensejahterakan orang lain. Daniel dapat menguasai atau mengendalikan dirinya. Sehingga pada saat dia menduduki jabatan yang tertinggi dalam pemerintahan Media dan Persia, dia terus menjadi orang yang dihormati. Raja sangat mengasihi Daniel. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hiduplah sebagai orang percaya yang bisa menguasai diri. Seperti Daniel, orang-orang berbuat jahat kepadanya. Orang-orang mempunyai niat jahat kepadanya. Orang-orang mempunyai satu keinginan untuk menghancurkan kehidupan Daniel. Tetapi dia tidak menggunakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan Media Persia untuk memberangus mereka. Untuk mendakwa mereka. Untuk membawa mereka. Untuk menetapkan mereka sebagai pemberontak-pemberontak dalam pemerintahan dan Media Persia. Daniel bisa menguasai diri. Daniel bisa mengendalikan diri. Artinya dia hidup sesuai dengan ketentuan dalam pemerintahan Media Persia.
Segala sesuatu yang merupakan ketentuan media Persia, itulah yang dia jalankan. Di luar itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar. Sebagai orang percaya kita harus bisa mengendalikan diri, harus menguasai diri. Kalau orang hidup tidak jujur dalam bisnis, kita sebagai orang percaya harus hidup jujur di dalam bisnis. Orang tidak benar dalam menggunakan waktu di kantor, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Artinya, kalau di kantor, jam istirahat, jam 12 sampai jam 1. Kita jangan istirahat jam 12 sampai jam 2 siang. Itu tidak bisa menguasai diri. Itu tidak jujur di hadapan sesama kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kuasai dirimu untuk selalu melakukan hal yang benar. Kendalikan dirimu untuk selalu melakukan firman Allah dimanapun engkau berada. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah harus kita buang. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah jangan kita lakukan. Pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah dosa di hadapan Allah. Apalagi engkau sudah tahu bahwa menipu itu adalah dosa dan engkau menipu orang lain. Berarti engkau mempermainkan Allah. Engkau mempermainkan firman Allah. Yang ketiga, mentalitas yang dimiliki oleh Daniel, dia adalah seorang yang baik. Pada saat para pejabat tinggi pemerintahan yang lainnya berupaya berbuat jahat kepadanya, Daniel tetap berbuat baik kepada mereka. Daniel tetap mengasihi mereka. Ini sesuai dengan firman Allah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas tipu dengan tipu. Jangan membalas perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik. Tetapi kita harus terus tampil sebagai orang yang baik. Orang yang baik artinya orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Melakukan firman Allah, hidup terhadap sesama dengan baik. Tidak merugikan orang lain. Tidak merusak kehidupan orang lain. Tidak menghancurkan bisnis orang lain. Tidak merusak rumah tangga orang lain. Hidup baik di hadapan sesama dan di hadapan Allah. Mentalitas yang berikutnya, Daniel mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Sekalipun di dalam ayat yang kelima, mereka berupaya untuk memberangus Daniel, tapi Daniel memiliki kepercayaan diri yang kuat, yang teguh. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela baginya. Dia percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia percaya bahwa dia sudah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam pemerintahan Raja Darius. Milikilah rasa percaya diri yang kuat. Artinya, jauhkan keraguan-raguan di dalam dirimu. Ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah, aku mengingini kesembuhan. Milikilah percaya diri yang kuat. Aku percaya sesuai firman Allah. Aku berdoa minta kesembuhan, aku pasti memperoleh kesembuhan. Jangan ragu-ragu pada saat engkau menaikkan setiap permohonanmu kepada Allah. Jauhkan keraguan-raguan, jauhkan kebimbangan. Sebab pada saat kita hidup ragu-ragu, pada saat kita bimbang dalam kehidupan ini,
Jangan kita berharap akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan memberi sesuatu kepada kita ketika kita memiliki rasa percaya diri yang kuat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Mungkin secara perekonomian kita tidak sebaik orang-orang lain. Dalam perekonomian kita tidak melebihi perekonomian orang-orang lain. Tetapi milikilah keyakinan yang kuat. Sekalipun aku tidak memiliki perekonomian yang baik, aku percaya Tuhan yang akan mencukupkan. Bagi engkau yang masih kuliah dan sekolah, jangan khawatir tentang biaya yang kau butuhkan. Miliki kepercayaan yang kuat. Allah sanggup menyediakan segala kebutuhanku. Bagi engkau yang sedang mengalami permasalahan, dan engkau sedang terpuruk karena dunia bisnis yang engkau sedang hadapi, miliki kepercayaan yang kuat. Allah sanggup membangkitkan usahaku. Allah sanggup meninggikan usahaku. Allah sanggup membentuk usahaku yang sedang hancur ini. Miliki rasa percaya diri yang kuat. Percaya kepada firman Allah bahwa Allah sanggup membalikkan keadaan dari yang rusak menjadi baik kembali. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari yang berkekurangan menjadi berkelimpahan. Dari yang tidak berhikmat menjadi orang yang berhikmat. Dari yang tidak berprestasi menjadi orang yang berprestasi. Miliki rasa percaya diri, Allah sanggup mengubah kehidupanku untuk naik terus dan bukan turun. Miliki rasa percaya diri, aku memang lemah, tetapi aku memiliki Allah yang kuat, Allah yang sanggup menolong kehidupanku, Allah yang sanggup mengubah hidupku, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan bagiku. Dengan rasa percaya diri yang kuat, di sanalah Allah akan bekerja. Sebab Allah akan bekerja dalam kehidupan orang yang memiliki kepercayaan yang kuat dan teguh. Allah selalu ingin kita memiliki kepercayaan diri, rasa percaya diri yang kuat terhadap apa yang Allah firmankan. Percayai setiap firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Percayai dengan sepenuh hati. Kalau saat ini membangun kehidupan ini untuk mempercayai firman Tuhan, namun firman itu belum terjadi dalam kehidupanmu, tetap miliki rasa percaya diri bahwa firman Allah itu tidak pernah berdosa. Firman Allah itu tidak pernah berbohong. Firman Allah itu pasti. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, milikilah rasa percaya diri yang kuat di dalam dirimu. Percaya kepada kebenaran firman Allah. Jika kita sebagai orang tua pada saat ini memiliki anak yang tidak mau dengar-dengaran kepada kita sebagai orang tua, memiliki anak yang memberontak terhadap kita sebagai orang tua, memiliki anak yang selalu mengacau dan menyusahkan kita sebagai orang tua, milikilah keyakinan yang kuat. Milikilah kepercayaan terhadap firman Allah. Bahwa dirimu Allah, aku percaya anakku akan dirubah oleh Allah. Aku percaya anakku akan menjadi anak yang baik. Tidak akan meronggong, tidak akan menyusahkan aku sebagai orang tua. Akan ada perubahan dalam kehidupan anak-anakmu. Ada seorang yang sudah dikuasai oleh narkoba.
dikuasai oleh obat-obatan, dan dia sudah mengalami kerusakan dalam kehidupannya. Menyusahkan orang tua, harta milik orang tua dicurinya, dihabiskannya untuk membeli obat-obatan atau narkotika tersebut. Saudara, orang tuanya sudah berupaya untuk terus berupaya supaya anaknya meninggalkan kebiasaan narkoba ini. Terus berupaya. Oh saudara, sampai suatu saat dia memiliki kerinduan untuk membawa anak ini ke dalam gereja. Puji Tuhan, anak ini dibawa ke gereja dan didoakan. Orang tua ini memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa anakku serusak apapun, Tuhan bisa menyembuhkannya. Tuhan bisa memperbaikinya. Tuhan bisa mengobatinya. Ada perubahan terjadi dalam diri anak tersebut. Ini karena orang tua yang memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan anaknya yang sudah rusak. Bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan anaknya yang menyusahkan mereka sebagai orang tua. Allah sanggup mengubah anaknya yang sudah menghabiskan harta dalam kehidupan mereka. Hanya sekedar untuk beli obat-obatan. Kepercayaan diri yang kuat yang ada di dalam diri orang percaya bisa mengubah keadaan. Sebab Allah yang bekerja. Allah yang turut campur ketika kita menaikkan doa permohonan kita kepada Allah. Ketika kita menaikkan doa dan permohonan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang kuat, di sana Allah akan bekerja. Di sana Allah akan melakukan mujizat. Di sana Allah akan melakukan berkat yang besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk memulihkan kehidupan kita. Yang Allah inginkan, milikilah kehidupan yang terus percaya bahwa diri ini untuk mempercayai Allah dengan segala firman-Nya. Bawa diri ini untuk mempercayai diri sendiri bahwa kita sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sebab Yesus juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin engkau diremehkan oleh orang lain. Engkau tidak dipandang orang lain. Engkau dibuang orang lain. Engkau dijadikan sampah oleh orang lain. Miliki kepercayaan yang teguh yang kuat bahwa engkau adalah biji mata Allah. Engkau dikasihi Allah. Engkau adalah harta Allah. Engkau adalah orang-orang kesayangan Allah. Miliki kepercayaan diri yang kuat terhadap firman Allah. Maka kehidupanmu akan diubah oleh Allah. Menuju kehidupan yang lebih baik lagi dari keadaan sekarang ini. Mentalitas yang dimiliki oleh Daniel. Dia mau mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Orang-orang yang sudah merancangkan kejahatan terhadap Daniel. Berbulan-bulan mereka merancang kejahatan. Daniel tahu kejahatan yang sudah mereka rencanakan. Tetapi Daniel tidak menjerumuskan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Daniel tidak mengadukan kejahatan mereka kepada Raja Darius. Tetapi Daniel mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya.
jika ada orang lain berbuat jahat kepadamu, jika ada orang lain yang merusak bisnismu, jika ada orang lain yang berusaha menghancurkan kehidupanmu, tetap belajar mengasihi mereka. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apapun kehancuran yang kita terima karena perbuatan orang lain, kita tetap harus mengasihi mereka. Kita harus tetap mengampuni kesalahan mereka. Sebab inilah yang Allah kehendaki. Terus belajar mengasihi orang lain. Kalau di dalam dirimu ada kebencian, ada dendam, ada marah, ada kepahitan, tahukah engkau bahwa engkau sedang menyimpan sampah di dalam dirimu? Engkau sedang menyimpan sampah di dalam hatimu. Itu akan merusak kehidupanmu. Akan merusak seluruh masa depan hidupmu. Belajar untuk terus mengasihi orang lain. Sekalipun mereka merusak kehidupanmu. Sekalipun mereka merusak bisnismu, sekalipun mereka merencanakan untuk merusak masa depanmu, tetap belajar mengasihi mereka. Karena Yesus berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang percaya tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berdoa untuk orang jahat supaya mereka berubah. Orang percaya tidak diajarkan untuk merusak kehidupan orang lain. Karena orang lain sudah merusak kehidupan kita. Tapi kita diajar untuk mengasihi orang yang merusak kehidupan kita. Kita berdoa untuk mengasihi mereka supaya mereka bertobat. Bukan supaya mereka mendapatkan kutukan. Bukan supaya mereka hancur. Tetapi supaya mereka bertobat. Diberkati Tuhan. Itulah mentalitas yang harus ada dalam kehidupan kita. Mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan mengasihi orang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Paulus, pribadi yang sudah menganiaya orang-orang percaya, merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni Paulus. Karena Tuhan mengasihi Paulus. Stefanus hidup sebagai orang percaya. Kemudian dia difitnah, dilempari batu sampai mati. Dia menerima kejahatan yang seharusnya dia tidak terima. Pada saat dia dilempari batu dan pada saat dia mau mengembuskan nafas terakhir, dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus yang tergantung di kayu salib, dia hidup benar, tidak berbuat salah, tidak berdosa, tidak merugikan orang lain. Dia disalib. Dia mengalami satu kesengsaraan yang luar biasa di kayu salib. Tetapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengasihi mereka yang bersalah kepada kita. Harus tetap mengampuni dan mengasihi. Sebab dengan mengampuni berarti kita berupaya untuk memulihkan kehidupan kita. Dengan mengampuni kesalahan orang lain berarti kita berupaya untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Jangan suka sumpah serapah terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan nyumpahin orang lain karena kita dijadikan rusak oleh mereka. Tetapi berdoalah bagi mereka supaya Tuhan memberkati mereka. Apapun kesalahan yang orang lain berbuat bagi kita, Tuhan tetap mengajar, kasihilah mereka. Apapun akibat yang merugikan, merusak kehidupan kita karena perbuatan orang lain, Tuhan mengajar, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kadang kala ada orang tua yang membenci anaknya. Ada orang tua yang membenci anaknya karena anak ini menyusahkan dirinya. Karena anak ini merongrong dirinya. Karena anak ini menghabiskan harta yang dia miliki. Tahukah, anak yang kita miliki merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Anak yang kita miliki merupakan kepercayaan Tuhan bagi kita sebagai orang tua. Tidak untuk dibenci. Tidak untuk dibuang. Tidak untuk dibiarkan menjadi rusak. Apapun buruk atau apapun rusaknya anak kita, harus tetap mengasihi mereka. Karena Allah mempercayakan anak itu lahir dalam keluarga kita masing-masing. Kita harus mengasihi anak kita, mendidik, membangun kehidupan mereka untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mentalitas yang harus ada dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berlaku jujur di hadapan Allah dan sesama. Seorang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang harus kita pikul. Seorang ayah tentu dia harus menjadi kepala keluarga. Menjadi suami dari seorang istri. Dia harus hidup bertanggung jawab atas kedua hal tersebut. Seorang istri harus hidup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya. Memelihara keluarga, mengatur segala sesuatunya dengan baik dan lebih baik lagi. Hiduplah sebagai orang percaya yang memiliki mentalitas selalu melakukan yang benar, dapat menguasai diri atau mengendalikan diri, menjauhkan segala sesuatu yang tidak sesuai firman Allah. Jadilah seorang yang terus berbuat baik.
Jadilah seorang yang terus memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Allah memperhatikan kehidupannya. Jadilah orang yang selalu mengasihi sesama. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang Allah berikan kepada kita. Mentalitas inilah yang Tuhan inginkan selalu ada dalam kehidupan kita. Pada saat mentalitas seperti hal-hal tersebut ada dalam kehidupan kita, Allah akan meninggikan kehidupan kita. Allah akan mengangkat kehidupan kita naik terus dan bukan turun. Apapun yang engkau kerjakan akan dijadikannya berhasil. Apapun yang engkau doakan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena engkau bagaikan biji mata Allah yang memiliki mentalitas yang baik dan benar di hadapan Allah. Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa mentalitas, keadaan aktivitas jiwa, batin, cara berpikir dan perasaan yang baik, itu tidak datang dengan sendirinya. Itu ada dan bertumbuh dalam kehidupan kita karena Tuhan yang mengerjakannya. Taatilah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengar, lakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang Tuhan perintahkan, kerjakan saja. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang terus memiliki kedekatan dengan Allah. Memiliki suatu kehidupan yang terus mengalami bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekian firman Tuhan.